Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selaudia Putri dengan NIM 2313509. Saya akan menjelaskan materi tentang atom berelektron banyak. Sebelum memasuki materi, apa itu atom? Jadi, atom adalah suatu materi yang terdiri dari inti atom serta awan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya. Kalau menurut teori Dalton, atom ini merupakan bagian terkecil dari zat. Atom juga tidak dapat diciptakan apalagi dimusnahkan. Lalu apa itu elektron? Elektron adalah partikel subatomik yang bermuatan negatif. Elektron ini dapat berperilaku seperti gelombang. Maka dari pernyataan de Broglie yang menyatakan bahwa partikel dapat bersifat sebagai gelombang telah menginspirasi Erwin Schrödinger untuk menyusun model atomnya dengan memperhatikan sifat elektron. Uh, Sifat elektron yang mana bukan hanya sebagai partikel tetapi juga dapat sebagai gelombang. Jadi apa itu atom berelektron banyak? Atom berelektron banyak adalah atom yang memiliki elektron lebih dari satu, yang mana atom tersebut akan menghasilkan spin elektron yang akan mempengaruhi energi atom tersebut. Selain itu juga elektron dalam atom berelektron banyak akan saling tolak-menolak dan interaksi tersebut akan mengubah energi atomnya. Selanjutnya ada bilangan kuantum. Jadi, bilangan kuantum ini merupakan salah satu ciri khas dari model atom mekanika kuantum atau model atom modern yang dicetus oleh Erwin Schrödinger. Yang mana dalam mekanika kuantum, bilangan kuantum ini diperlukan untuk menggambarkan distribusi elektron dalam atom hidrogen dan atom-atom lain. Jadi bilangan-bilangan ini diturunkan dari penyelesaian matematis persamaan Schrödinger atom hidrogen. Mengapa menggunakan atom hidrogen? Karena atom hidrogen ini merupakan atom yang paling sederhana. Menurut model Bohr untuk atom hidrogen, lintasan elektron itu berbentuk lingkaran. Lalu gerakan elektron yang mengelilingi atom ini dipengaruhi oleh gaya, yang mana gaya jenis ini akan memberikan lintasan elips. Itulah kenapa lintasan elektron itu berupa elips, bukan lingkaran. Jadi lintasan elips elektron ini memerlukan 3 bilangan kuantum. Yang pertama ada bilangan kuantum utama atau N. Ini mengatur besar kecilnya lintasan. Yang kedua ada bilangan orbital atau L. Bilangan kuantum ini mengatur kepipihan elips. Lalu ada bilangan kuantum magnetik atau M. Bilangan kuantum ini untuk mengatur kemiringan elips. Ada bilangan kuantum spin atau S, ini untuk menyatakan arah perputaran elektron. Selanjutnya ada bilangan kuantum utama. Jadi, bilangan kuantum utama ini atau N adalah bilangan kuantum yang menyatakan kulit elektron dan tingkat energinya. Bilangan kuantum utama dituliskan dengan bilangan bulat, yaitu N sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Yang mana semakin tinggi tingkat energinya, maka akan semakin besar bilangan kuantum utama elektron tersebut. Selanjutnya ada bilangan kuantum orbital atau L. Bilangan kuantum orbital bisa juga disebut dengan bilangan kuantum azimut, yang mana menggambarkan bentuk orbital elektron. Bilangan kuantum orbital ini dituliskan dengan bilangan bulat 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang mana untuk bilangan orbital 0 itu subkulitnya di subkulit S, 1 di subkulit P, yang 2 di subkulit D, dan 3 di subkulit F, dan seterusnya. Orbital ini memiliki ruang yang maksimal ditempati 2 elektron. Dan setiap subkulitnya itu mempunyai jumlah orbital dan elektron yang berbeda. Selanjutnya ada orbital S.
Jadi setiap disk kulit es ini terdiri dari satu buah orbital yang berisi dua elektron. Orbital es berbentuk bola simetri yang menunjukkan bahwa elektron memiliki kerapatan yang sama dan juga jarak dari inti atom yang sama. Selanjutnya ada orbital P. Di orbital P ini atau di subkulit P terdiri dari atas 3 orbital, yang mana tiap orbital mempunyai bentuk yang sama. Perbedaannya terletak pada arahnya. Selanjutnya ada orbital D. Orbital D ini memiliki 5 orbital dengan bentuk yang kompleks dan orientasi yang berbeda. 4 orbital pertama memiliki bentuk yang sama, namun satunya lagi berbeda. Selanjutnya ada orbital F. Orbital F ini mempunyai bentuk orbital yang lebih rumit daripada orbital D dan memiliki sekulit F 7 memiliki setiap subkulit F mempunyai 7 orbital dengan energi yang setara. Baiklah, selanjutnya ada bilangan kuantum magnetik, yang mana bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan orientasi orbital dalam ruang atau nomor orbital. Jadi bilangan kuantum magnetik ini juga bergantung pada bilangan kuantum azimut, sehingga dituliskan dengan M sama dengan min L 0 sampai plus L. Misalnya bilangan kuantum azimut ini sama dengan 1 yang berada pada orbital P. Maka bilangan kuantum magnetiknya itu min 1, 0, plus 1. Selanjutnya ada bilangan kuantum spin atau S. Bilangan kuantum spin ini menunjukkan arah rotasi elektron dalam orbital. Jika suatu orbital ini berisi satu elektron, maka panahnya akan ke atas dan bernilai plus setengah. Jika dia berisi 2 elektron, maka panahnya akan ke bawah dan bernilai min setengah. Nilai positif dan nilai negatif ini menunjukkan spin atau rotasinya pada sumbu. Sebagai contoh, bila dia bernilai plus setengah, dia akan berlawanan arah jarum jam. Dan apabila dia bernilai min setengah, dia akan searah jarum jam. Selanjutnya ada konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada subkulit atom dalam orbital atom atau molekulnya. Contoh konfigurasi elektronnya ada konfigurasi elektron hidrogen, yang mana konfigurasinya itu 1s2. Angka 1 ini menunjukkan prinsip bilangan kuantum utama, yang mana menggambarkan tingkatan energi. Kalau yang S ini menunjukkan bilangan kuantum momentum angular, yang mana menggambarkan bahwa ada 2 elektron atom hidrogen yang menempati orbital S. Yang eksponen 2 ini menunjukkan jumlah elektron total pada orbital atau subkulit. Untuk mengetahui cara penulisan konfigurasi elektron itu ada beberapa aturan yang digunakan. Yang pertama ada prinsip Aufbau, yang kedua ada prinsip Kuhn, dan ketiga ada prinsip Pauli. Pertama ada prinsip Aufbau. Berdasarkan prinsip Aufbau, pengisian elektron pada orbital dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Contohnya 12 mg, konfigurasi elektron itu ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Lalu ada 23v, yang mana konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Selanjutnya ada aturan Kuhn.
Berdasarkan aturan Hund, jika elektron tersebar dalam orbital dengan tingkat energi yang sama, elektron tidak akan berpasangan sebelum orbital tersebut terisi penuh. Yang mana berarti, jadi tidak boleh mengisi langsung dua elektron secara sekaligus pada satu orbital yang sama. Aturan penentuan konfigurasi elektron menurut aturan Hund ada dua. Yang pertama ada setiap orbital di subtingkat diisi elektron tunggal sebelum orbital diisi pasangan elektron. Yang kedua, semua elektron tunggal yang mengisi orbital akan mempunyai spin yang sama. Contoh dari contoh konfigurasi elektron menurut aturan Hund. Itu ada 16S yang mana konfigurasi elektronnya itu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Untuk pengisian elektron pada orbital itu sesuai dengan aturan Hund yang mana tadi berbunyi tidak boleh mengisi langsung dua elektron secara sekaligus pada satu orbital yang sama. Maka di elektron tersebut diisi dengan tingkat energi yang sama terlebih dahulu, yaitu ke arah atas. Ke arah atas lalu dilanjutkan dengan ke arah bawah sampai elektronnya itu habis. Begitu seterusnya. Selanjutnya ada larangan Pauli. Tidak ada yang mana berbunyi tidak ada dua elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Setiap orbital maksimum diisi oleh dua elektron yang memiliki spin yang berlawanan. Contoh konfigurasi elektron larangan Pauli ini yaitu misalnya pada subkulit 1s. Pada subkulit tersebut maksimal memiliki dua elektron. Kedua elektron tersebut memiliki bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik yang sama. Akan tetapi untuk bilangan kuantum spinnya akan berbeda. Satu elektron punya kuantum spin plus setengah, dan satunya lagi punya bilangan kuantum spin min setengah. Selanjutnya ada hubungan konfigurasi elektron dan tabel periodik. Jadi konfigurasi elektron ini menyatakan sebaran elektron dalam atom. Nomor atom menunjukkan jumlah elektron. Hal ini membuktikan bahwa terdapat hubungan antara sifat-sifat unsur dengan konfigurasi elektron. Karena tabel sistem periodik unsur disusun berdasarkan kenaikan atom unsur. Pada sistem periodik unsur ini dikenal istilah golongan, yaitu kolom vertikal pada sistem periodik unsur. Yang mana sistem periodik unsur ini dibagi atas 8 golongan. Dan setiap golongan dibagi atas 2, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Selanjutnya ada periode. Periode ini baris horizontal pada tabel periodik. Pada sistem periodik unsur terdiri atas 7 periode. Periode ini juga disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Unsur-unsur yang mempunyai jumlah kulit yang sama akan menempati baris yang sama. Dengan demikian jumlah kulit sama dengan periode, sehingga periode 1 memiliki N sama dengan 1 dan periode 2 memiliki N sama dengan 2. Selanjutnya, materi tentang keadaan elektron pada atom berelektron banyak. Jadi tingkat 1s ini memiliki tingkat energi yang paling rendah. Energi tingkat 2s selalu sedikit lebih rendah daripada 2p. Elektron 2s merasakan daya tarik yang lebih besar dari inti atom dibandingkan dengan tarikan yang dirasakan oleh elektron 2p. Oleh karena itu, elektron 2s terikat lebih kuat pada atom, sehingga energinya itu lebih rendah. Semua nilai tingkat N dan L tertentu seperti 2s atau 3D dikenal sebagai subkulit. Baiklah, materi terakhir yaitu sifat-sifat unsur. Ada beberapa sifat fisika dari berbagai unsur berdasarkan teori atom, yaitu yang pertama ada jari-jari atom, energi ionisasi, resistivitas elektrik, dan suseptibilitas atau X. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.